Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami berdua dalam program acara Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan di hadapan Anda. Tentunya bersama saya Yusriadi Sugiarto dan saya Johar Manikam, dan pemirsa, di antaranya informasi yang akan kami sampaikan terkait Jalan Trans Sulawesi lumpuh akibat aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Selain informasi tadi, juga ada informasi dari PPID dan juga dari KIMA yang berencana akan serius mengembangkan kawasan industri di Kota Parepare. Makanya jangan kemana-mana, inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita mulai informasi pertama. Sebagai salah satu kota strategis yang ada di Sulawesi Selatan, PT KIMA menyatakan keseriusannya untuk mengembangkan kawasan industri di Kota Parepare. Bahkan beberapa waktu yang lalu direksi PT KIMA telah melakukan on the spot langsung ke Kota Parepare. Manajemen PT Kawasan Industri Makassar telah melakukan on the spot untuk meninjau fasilitas yang ada di kawasan industri Parepare dan menyatakan keseriusan untuk menindaklanjutinya. Dengan kehadiran PT KIMA di Parepare dapat mengangkat grade Kota Parepare sebagai kota jasa, dan jika hal ini terwujud maka akan menyerap tenaga kerja yang artinya akan mengurangi pengangguran di Kota Parepare. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH belum lama ini usai mengukuhkan TPAKD di Auditorium BJ Habibie. Menurut Wali Kota Parepare juga Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan, bahwa kehadiran PT KIMA di Parepare merupakan jawaban bahwa tidak ada keraguan sedikit pun orang berinvestasi di kota ini. Kota Parepare sebagai kota sektor jasa makin meninggi grade-nya, bahwa kehadiran KIMA itu adalah jawaban bahwa tidak ada keraguan sedikit pun orang berinvestasi di Kota Parepare yang kita cintai. Sebelumnya, tim gubernur untuk percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan direksi PT KIMA sudah berkunjung ke Parepare dan meninjau langsung lokasi perencanaan kawasan industri dan pergudangan Parepare dan sekitarnya. Dari TGUPP, hadir Profesor Dr. Muhammad Asdar SEMSI beserta Direktur PT KIMA Muhammad Mahmud dan 3 orang direksi teknis KIMA. Kehadiran tim ini bertujuan untuk membahas akselerasi pengembangan kawasan pergudangan dan industri di Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Sejumlah aliansi Peduli Indonesia melakukan unjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law yang dilakukan di pertigaan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Berikut informasinya untuk Anda. Unjuk rasa penolakan Omnibus Law kembali dilakukan oleh Aliansi Peduli Indonesia. Unjuk rasa kali ini dilakukan di pertigaan Jalan Jenderal Sudirman dan Jenderal Ahmad Yani. Unjuk rasa dilakukan dengan memblokade jalur trans dengan diwarnai aksi membakar ban bekas. Hingga saat ini, massa yang terhimpun dalam Aliansi Peduli Indonesia terus menyuarakan aksi mereka sebagai bentuk protes dengan sahnya Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan beberapa waktu lalu. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi berikutnya. Penolakan atas disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja terus terjadi. Kota Parepare, aksi unjuk rasa bukan hanya dilakukan di depan gedung DPRD, tetapi juga di sepanjang Jalan Trans Sulawesi yang mengakibatkan arus lalu lintas lumpuh. Aksi unjuk rasa yang digelar pada Kamis kemarin yang dilakukan mahasiswa di Kota Parepare membuat jalan poros Trans Sulawesi yang menghubungkan jalur Parepare Sidrap lumpuh. Akibatnya antrian mobil truk sepanjang 2 km terjadi dari pukul 13 hingga pukul 17 sore. Mereka memblokade jalan sebagai bentuk protes terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Beberapa supir truk terpaksa harus menunggu hingga jalur dibuka kembali. Jalan rugi karena kita ya rugi waktu Pak, karena rugi bongkar hari besok pagi. Nah ini sampai sekarang belum jalan-jalan. Ya begitu lah Pak. Kalau bisa cepat-cepat bisa dibuka jalan begitu. Jalur kembali kondusif usai massa dari mahasiswa membubarkan diri dan akhirnya mempersilahkan mobil truk kembali melintas. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Untuk meningkatkan pemahaman guru di lingkup Kementerian Agama Kota Parepare mengenai kurikulum KMA nomor 183 dan 184 dalam proses pembelajaran, Kepala Sekolah dan pengawas lingkup Kementerian Agama Kota Parepare mengikuti bimbingan teknis supervisi pembelajaran berdasarkan kurikulum KMA 183 dan 184. Berikut informasinya untuk Anda. Kepala Sekolah dan pengawas lingkup Kementerian Agama Kota Parepare mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK supervisi pembelajaran berdasarkan kurikulum KMA 183 dan 184 dan implementasi e-learning di Madrasah Zona Indonesia Tengah dan Timur. Para peserta mengikuti kegiatan secara daring di Gedung Perpustakaan IAIN Parepare selama 2 hari, yakni pada Jumat dan Sabtu, tanggal 9 hingga 10 Oktober 2020. BIMTEK ini diselenggarakan oleh Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan atau KSKK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia dalam rangka implementasi pembelajaran berdasarkan KMA nomor 183 dan 184 tahun 2019, tahun pembelajaran 2020-2021. BIMTEK ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam kepada guru lingkup Kementerian Agama Kota Parepare dalam mengimplementasikan kurikulum KMA nomor 183 dan 184 dalam proses pembelajaran. Melalui kesempatan itu, Kepala Man 1 Parepare Saiful Mahsan menjelaskan terkait kurikulum KMA 183 dan 184. Pada surat edaran kemarin awal-awal tahun ini, tahun 2020, itu dijelaskan bahwa dengan terbitnya PMA 183 dan 184 maka kurikulum pendidikan agama Islam yang sebelumnya tidak berlaku lagi. Nah, ini yang disalah tafsirkan, padahal maksudnya kurikulum yang lama itu tidak berlaku dan sekarang yang berlaku adalah kurikulum yang terbaru sesuai dengan PMA 183-184 yang lebih dalam, yang lebih tajam tentang karakternya, gitu, yang lebih mendalam tentang karakternya, lebih fokus pada karakter siswanya, ya karakter santrinya, ya jadi itu yang sempat disalahpahami oleh beberapa orang kemudian diviralkan sehingga katanya hilang pendidikan agama Islam di madrasah, padahal salah total sebenarnya itu ya hoax. Jadi tetap ada nih Pak, pendidikan agama tetap ada Pak? Pendidikan agama tetap ada, bahkan lebih tajam pada karakternya gitu. Saiful Mahsan berharap melalui implementasi kurikulum KMA nomor 183 dan 184 ini mampu mendorong pembelajaran di madrasah menjadi lebih dinamis, kreatif dan inovatif serta berkarakter. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kemajuan teknologi memberikan kebebasan bagi siapa saja dapat mengakses informasi dengan mudah. Namun perlu kita ketahui bahwa tidak semua informasi dapat kita peroleh dengan mudah dan bebas. Mesti ada uji konsekuensi yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten, dalam hal ini PPID. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Kota Parepare menggelar rapat uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan yang dilaksanakan secara virtual di kantor Dinas Kominfo Kota Parepare pada Jumat 9 Oktober 2020. Hadir dalam rapat uji konsekuensi ini Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, akademisi dari Universitas Hasanuddin Makassar yang juga Ketua Studi Program Komunikasi Unhas Dr. Iqbal Sultan, Inspektorat Kota Parepare dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Parepare. Uji konsekuensi ini menguji 3 daftar informasi badan publik, yakni Dinas Pendidikan Kota Parepare, Badan Kesbangpol Kota Parepare, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jadi pada hari ini kita melaksanakan uji konsekuensi terhadap 3 dinas atau 3 badan publik, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kesbangpol dan Dinas Komunikasi dan Informatika, yang mana dalam uji konsekuensi ini dihadiri oleh tim ya yang terdiri dari Bapak Sekretaris Daerah Kota, akademisi dari Unhas Bapak Dr. Iqbal Sultan, yang juga Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Unhas, ada Bapak Inspektur dan Kabah Hukum. Jadi kita akan menilai daftar informasi dokumen publik dari 3 badan publik tersebut, yang mana hal-hal apakah bisa
yang bisa dipublis oleh masyarakat atau hal-hal yang dikecualikan. Ini tadi kita bahas. Dan ini merupakan dari amanat dari Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini. Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare yang juga PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI selaku Ketua PPID Kota Parepare mengungkapkan informasi publik itu ada dua macam, yaitu informasi publik yang terbuka serta informasi publik yang dikecualikan. Menurutnya, informasi yang dikecualikan terlebih dahulu melalui mekanisme uji konsekuensi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang keterbukaan informasi publik. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. PT Multi Prestasi dan PT Pallawa Barokah Nusantara bekerjasama Ditbinmas Polda Sulawesi Selatan dan Polres Parepare melaksanakan kegiatan pendidikan dasar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare terkait edukasi penerapan dan penanganan COVID-19 yang diikuti sebanyak 43 orang satpam yang bertugas di sejumlah lembaga dan instansi di wilayah Kota Parepare. Berikut informasinya untuk Anda. Sebanyak 43 orang satpam yang bertugas di sejumlah lembaga dan instansi di wilayah Kota Parepare dibekali pendidikan dasar terkait edukasi penerapan dan penanganan COVID-19. Sebelum mengikuti pendidikan, para satpam ini terlebih dulu melakukan pemeriksaan rapid test. Hal yang sama juga berlaku bagi instruktur dan para pembina. Kegiatan yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare baru-baru ini dilaksanakan oleh PT Multi Prestasi dan PT Pallawa Barokah Nusantara bekerja sama Ditbinmas Polda Sulawesi Selatan dan Polres Parepare. Aibda Firman Hidayat, Banum Siwas Jaspam Ditbinmas Polda Sulawesi Selatan mengungkapkan tujuan akhir dari pendidikan dasar ini agar para satpam yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan dapat menjadi duta COVID-19 di wilayah kerjanya. Aibda Firman Hidayat menambahkan, selama pendidikan dari tanggal 8 hingga 22 Oktober mendatang, para peserta ditekankan untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan seperti jaga jarak, memakai masker, dan memerhatikan kebersihan. Suatu program pelatihan tingkat dasar Gada Pratama yang mana tujuannya satpam ini merupakan garda terdepan dalam hal pelaksanaan penanganan proses pencegahan virus COVID-19. Pesertanya dari mana saja, Pak? Adapun peserta kegiatan ini itu berasal dari warga Parepare sendiri. Jadi kegiatan ini dilaksanakan oleh PT Multi Prestasi bekerjasama dengan PT Pallawa Barokah Nusantara dan Polres Parepare serta Polda Sulawesi Selatan. Sesuai dengan yang diberikan oleh gugus tugas Parepare itu, kita hanya mendapat sekitar 40% dari kapasitas ruangan, berarti hanya kurang lebih sekitar 43 orang. Ini sebelum melaksanakan kegiatan pelatihan, seluruh anggota satpam yang diikutkan untuk melaksanakan wajib hukumnya untuk mengikuti kegiatan rapid test. Jadi kami sudah mendapatkan surat izin dari gugus tugas dan satpam yang kita ikutkan semua ini wajib hukumnya untuk mengikuti rapid test. Satpamnya itu? Kami dari pihak kepolisian bersama dengan PUJP mengharapkan satpam ini menjadi duta dalam hal penanganan COVID-19 dan yang kedua tentunya untuk menuju ke kemuliaan profesi satpam. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk mengenang Presiden ketiga Republik Indonesia dan juga memperkenalkan Kota Parepare kepada masyarakat luas, Imigrasi akan menggelar layanan paspor Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun yang rencananya akan digelar setiap hari libur. Hal ini juga sebagai bukti kesetiaan imigrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pihak kantor imigrasi kelas 2 TPI Parepare dalam waktu dekat akan melaksanakan layanan paspor Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun. Sesuai dengan namanya, layanan ini akan dilaksanakan di lapangan Andi Makassau, tepatnya di sekitar Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun. Pemilihan lokasi pelaksanaan program yang rencananya akan dilaksanakan di setiap hari libur kerja ini bertujuan untuk mengenang Presiden Republik Indonesia yang ketiga, dalam hal ini Baharudin Yusuf Habibie, sekaligus memperkenalkan Kota Parepare kepada masyarakat luas.
Inyoman Arsila menambahkan, pelaksanaan layanan di Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun juga merupakan simbol kesetiaan imigrasi kelas 2 TPI Parepare kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan. Namun melihat situasi saat ini yang masih dalam situasi pandemi COVID-19, pihak pemerintah kota dan Kanim Parepare sepakat untuk menunda pelaksanaan program layanan tersebut. Pasti kami lagi yang kami sudah rencanakan dari kemarin, yaitu melaksanakan pelayanan di lapangan Andi Makassar, tepatnya di Tugu Cinta Ainun Habibie. Kami melaksanakan nama programnya adalah Paspor Tugu Cinta Ainun Habibie, yang rencananya kita akan laksanakan hari libur pada hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi pelayanannya itu nanti kita akan membuka booth pelayanan di situ. Kami menyediakan tempat di situ dengan tenda, kursi, meja. Kami laksanakan penerimaan berkas di situ, dari penerimaan berkas sampai foto sidik jari sampai selesai bawa resi pulang. Kita pelayanan sampai di situ. Untuk pengamanan paspornya tetap di kantor. Pelayanan paspor itu kita laksanakan di Tugu Cinta Ainun Habibie ini adalah sekalian untuk mengenang jasa tokoh nasional kita, Bapak Profesor B.J. Habibie, yang mana kita kenal kota kelahirannya adalah Parepare. Sekalian mengenang jasa-jasa beliau dan memperkenalkan sendiri kota Parepare sendiri, gitu. Di samping itu Tugu Cinta itu sebagai simbol kesetiaan, jadi kurang lebih seperti itulah kesetiaan imigrasi kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan. Nah, untuk pelaksananya sendiri sih sudah sampai tahap mana? Karena berhubung dalam masa pandemi COVID ini tersebut, namun karena pertimbangan situasi, untuk sementara kami tunda dulu pelaksanaannya untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 ini. Jadi untuk sementara saran dari pemerintah wali kota, kita tunda dulu untuk pelaksanaannya. Oh ya, Pak, itu kan tadi ada Sabtu Minggu ya? Sabtu atau Minggu. Jadi hanya kalau dilaksanakan Sabtu, hari Minggunya tidak. Jadi salah satunya kalau hari Sabtu atau hari Minggu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Aksi massa yang menggelar unjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law di pertigaan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Jenderal Ahmad Yani yang membuat jalan ditutup sementara oleh massa. Hal ini memicu seorang supir yang menerobos kelompok aksi dengan mengeluarkan senjata tajam. Berikut informasinya untuk Anda. Massa yang menggelar unjuk rasa di pertigaan Jalan Jenderal Sudirman dan Jenderal Ahmad Yani membuat jalan ditutup sementara oleh massa. Namun terlihat seorang supir menerobos massa dengan mengeluarkan senjata tajam. Sambil mengacungkan senjata tajam miliknya, supir tersebut terus menerobos kumpulan massa dan sempat ada teriakan dari massa, namun tidak ada korban dari aksi supir tersebut. Aksi dari massa ini menutup jalan sebagai bentuk protes dengan sahnya Undang-Undang Omnibus Law. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi penghujung dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Yusriadi Sugiarto, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan salam TV Peduli.